lagi di channel Riyandis Journey Official. Oke, kali ini kita akan bercerita kembali tentang perjalanan hidup. Oke, kemarin saya sudah bercerita panjang lebar tentang perjalanan saya ketika saya ada di Jakarta. Dan kali ini setelah saya berhenti kuliah 2 tahun, saya kembali ke Kota Padang, kembali ke Unan untuk kembali kuliah, Jadi setelah 2 tahun saya berhenti kuliah, akhirnya saya kembali melanjutkan kuliah karena saya berpikir bahwa kuliah itu penting, ya, ilmunya penting. Kemudian ijazahnya itu juga sangat penting. Oleh karena itu saya kembali kuliah di Universitas Andalas. Nah, 2019 saya kembali membuka lembaran baru, ya, kuliah. Oke, jadi saya di kampus itu belajarnya dari Senin sampai Kamis. Itu biasanya dari pagi, ya, kadang siang, ya, tergantung jadwal dosen, ya. Terkadang itu jadwal kuliah itu yang menentukan dosen, jadi kita mengikuti aja. Jadi jadwalnya dari Senin sampai Kamis. Nah, kemudian siangnya itu terkadang saya banyak kosong, ya. Dari Senin sampai Kamis itu terkadang siang itu sekitar jam 3 sampai malam itu terkadang kosong. Nah, itu yang saya gunakan untuk mencari sampingan, ya, mencari pemasukan. Akhirnya saya membuka les privat, ya, bahasa Inggris, ya, ke rumah-rumah. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu itu kosong. Nah, itu saya gunakan ketika itu saya datang ke sekolah saya, sekolah SMA, ya, sekolah saya yang dulu SMA. Saya datang ke sana, saya temui guru saya, kemudian saya temui kepala sekolah, dan saya minta izin untuk membuka bimbel, ya, Nah, akhirnya diizinkan. Nah, saya buka bimbel di sekolah saya. Nah, banyak yang daftar ketika itu, ya, dan itu menjadi pemasukan buat saya. Kemudian setelah saya buka bimbel di sekolah saya menambah lagi ngajar di SD, ya, Jadi Jumat pagi saya ngajar di SD, kemudian sorenya setelah Jumatan itu saya ngajar di bimbel, ya, tempat saya. Kemudian hari Sabtu pagi itu saya kosong, kemudian saya cari-cari lagi, dapatlah saya ngajar di SMA. Nah, jadi di SMA, nah, SMA-nya cukup jauh dulu itu di Sungai Langse, ya, SMA-nya. Kemudian di SMA saya nggak ngajar, ya, di SMA saya karena tidak ada jadwal, ya. Saya hanya ngajar bimbel saja di SMA saya. Nah, kemudian di SMA Sungai Langse itu ada jadwal bahasa Inggris yang kosong. Akhirnya saya ngajar di sana untuk jadwal reguler, ya. Hari Sabtu pagi saya ngajar di sana. Saya lupa dulu ngajar kelas 3 atau kelas 2, ya, saya lupa itu SMA. Nah,
Jadi di sekolah saya di Tanjung Gadang itu saya hanya ngajar bimbel aja. Nah itu berlangsung kurang lebih 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Jadi setiap hari Kamis itu kan saya kuliah itu kan dari Senin sampai Kamis. Nah setiap hari Kamis itu saya hari Kamis sore ya, setiap hari Kamis sore itu saya dari Padang ke Tanjung Gadang ya, dari Padang ke Tanjung Gadang. Nah ketika saya di Tanjung Gadang itu saya tinggalnya di mes sekolah lagi, saya tinggalnya di sana di mes sekolah gitu. Jadi itu berjalan sekitar 1 tahun. Nah setelah itu cukup capek juga karena Tanjung Gadang Padang itu cukup jauh ya. Tanjung Gadang Padang itu cukup jauh. Akhirnya saya coba, akhirnya bimbelnya itu setelah 1 tahun itu bimbelnya saya tutup ya. Jadi setelah saya nutup bimbel yang di Tanjung Gadang, saya mencari lowongan bimbel dan kebetulan ya di Padang itu ada dosen saya namanya Pak Rumbardi itu membuka bimbel dan saya ngajar di bimbel beliau, Smart Education namanya. Nah saya ngajar di sana. Nah kemudian karena tempat bimbelnya dari kosan saya itu agak jauh ya, akhirnya saya beli sepeda untuk mobilitas saya ngajar bimbel ya. Sampai beberapa bulan ya, penghasilan lumayan. Akhirnya saya mencoba mencari motor ya, kemudian saya kredit motor. Nah itu adalah motor pertama saya, Suzuki Smash Titan ya, Suzuki Smash Titan itu motor pertama saya yang saya beli melalui kredit. Kemudian saya juga aktif di bela diri. Nah jadi selain kuliah saya aktif di bela diri Tarung Derajat dan saya juga jadi asisten pelatih di kampus ya, untuk bela diri. Jadi kegiatan saya ketika di Padang itu semasa kuliah ya, saya kuliah kemudian ngajar bimbel, kemudian bela diri Tarung Derajat. Nah itulah kegiatan saya. Nah sampai saya wisuda ya, Nah dulu sebelum wisuda itu sebelum skripsi itu kan ada namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah kuliah kerja nyata itu saya dapat lokasi di daerah Pariaman ya, kemudian saya KKN di sana sekitar kurang lebih 2 bulan. Kemudian di tempat lokasi KKN itu juga saya membuka bimbel juga ya, bimbel gratis buat anak-anak di sana. Karena untuk program KKN untuk jurusan saya bahasa Inggris itu ya cuman bisa berbagi ilmu yang bisa saya terapkan, berbagi ilmu secara gratis itu di sana. Kemudian membantu juga program-program dari mahasiswa dari jurusan lain ya. Ada peternakan, ada pertanian dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk program saya sendiri ya itu berbagi ilmu bahasa Inggris secara gratis. Kemudian sampai saya dekat dengan yang punya rumah di mana saya tinggal ketika KKN ya, sampai saya anggap mereka itu adalah orang tua saya sampai sekarang ya, Nah ketika KKN
Nah, ketika KKN itu terjadi peristiwa yang yang menyedihkan lah ya. Ketika KKN itu, jadi ketika itu bulan puasa ya, nah KKN berakhir, tinggal 1 hari lagi itu. KKN berakhir, tinggal 1 hari lagi. Karena saya dekat dengan anak-anak di sana ya, karena saya juga ngaji juga, kemudian ngajar bahasa Inggris gratis. Jadi saya dekat dengan anak-anak. Nah, karena itu adalah hari terakhir ya, misalnya nih besok itu hari terakhir. Nah, hari ini itu anak-anak membuat sebuah rencana. Pagi-pagi setelah sahur itu kita jalan-jalan dan mandi di tepi pantai ya, Kebetulan lokasi tempat saya KKN itu dekat laut ya. Kemudian pagi setelah sholat subuh ya, saya ikut dengan anak-anak ya, saya ikut aja, anak-anak ngajak kemana saya ikut aja, karena itu adalah hari terakhir. Kita mandi di pantai, dan ketika kita mandi itu, awalnya mandi itu di pantai sekitar jam 5:30 itu kita sampai di pantai. Kemudian mandi sampai jam 6. Itu air laut itu biasa aja artinya tidak terjadi pasang, tidak ada tanda-tanda pasang dan lain sebagainya. Tapi ketika jam 6 itu air laut tiba-tiba pasang, naik, kemudian mendung, kemudian ombaknya agak tinggi. Akhirnya kita naiklah ke pantai ya, Nah, ketika saya dan yang lain itu sudah sampai di pantai, ada satu anak yang ketinggalan, dan dia lama kelamaan itu sampai ke tengah laut. Dia melambai-lambai di tengah laut itu. Saya kira anak itu adalah sedang sedang berenang biasa ya, karena saya pikir itu anak-anak di pinggir tinggal di pinggir laut itu mereka pintar berenang, itu dalam pikiran saya. Tapi ternyata dia melambai-lambai itu karena minta pertolongan, minta bantuan ya. Dia lama-lama ke tengah laut, saya panggil, ayo minggir, ayo ke darat, berenang dan lain sebagainya itu. Lama-lama dia hilang, tengah laut itu hilang. Oh, panik kita ya, panik sekali. Kemudian lama nggak muncul, lama sekali, sampai pagi, sampai jam 7 nggak muncul. Kemudian itu kan sebenarnya hari itu adalah hari saya harus pulang ke Padang ya. Wah, sedih sekali saya itu. Akhirnya saya tidak bisa balik ke Padang, dan teman-teman saya satu rombongan itu sudah siap-siap untuk pulang ke Padang. Itu yang KKN ya, satu grup sama saya itu. Akhirnya mereka pulang ke Padang, tinggal saya sendiri yang belum pulang, karena saya harus bertemu dengan anak ini dulu nih baru bisa pulang. Akhirnya rame itu di pinggir pantai ya, di pinggir pantai ramai, orang tuanya datang. Waduh, bingung saya nangis itu, bener-bener nangis. Kemudian sampai damkar datang ya, untuk membantu mencari ya. Akhirnya kita dibantu damkar, dibantu warga mencari, seharian mencari di pinggir pantai itu. Wah, saya sudah panik, saya nangis, saya nyari ke tengah laut. Akhirnya beberapa warga meminta saya, mungkin warga itu melihat saya itu nggak stabil ya. Akhirnya warga itu bilang, udah kamu pulang aja dulu, pulang ke rumah, ke tempat saya PKL ya, rumah tempat tinggal saya PKL. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya nangis sejadi-jadinya ya. Saya nangis, saya sholat, saya baca Yasin. Setelah itu
balik lagi ke pantai. Siang saya balik lagi ke pantai dan belum ada kabar ditemukan. Waduh, sampai sore mau maghrib itu. Nah, ketika maghrib barulah saya mendengar info bahwa ditemukan ya. Akhirnya ada satu nelayan itu menemukan orang ngambang di pinggir pantai. Kemudian saya lari ke sana, akhirnya benar ditemukan sudah sudah tidak bernyawa di pinggir pantai. Akhirnya kita angkat bareng-bareng, kemudian kita naikkan di ambulan, kemudian kita antar bareng-bareng ke rumah. Kita antar, sampai di rumah orang tuanya nangis. Saya bingung ya, saya nggak tahu lagi harus ngomong gimana ya. Karena ketika pagi kita ke pantai itu, yang paling tua itu saya, yang lainnya itu anak-anak sekolah, yang dari SD, SMP, SMA, ya itu anak-anak semua. Yang paling tua saya. Nah, saya kan harus bertanggung jawab gitu ya. Akhirnya saya bilang ke orang tuanya, saya minta maaf dan lain sebagainya ya. Dan yang ngajak kita ke pantai itu awalnya adalah anak yang yang tenggelam di laut ini, itu yang ngajak awalnya gitu. Kemudian orang tuanya nangis. Mungkin orang tuanya juga bingung ya, kalau mau marah juga gimana gitu ya. Saya juga pokoknya serba kalut lah itu ya. Akhirnya saya duduk itu di samping jenazah ya. Saya nggak kemana-mana, itu saya baca Yasin ya. Sampai disemayamkan dulu semalam disemayamkan. Saya juga tidur di samping jenazah ya, sampai pagi, karena saya juga merasa bersalah ya. Saya merasa bersalah karena juga menyetujui ajakannya ya, cuman kan namanya takdir ya, kita nggak tahu ya. Namanya takdir, kita nggak tahu akan terjadi hal seperti itu, kita nggak tahu. Akhirnya pagi dimakamkan. Kemudian saya bilang ke orang tuanya, ya anggap saja saya sebagai anak pengganti almarhum, saya bilang begitu ya. Akhirnya setelah semuanya tenang, baru saya bisa pamit untuk pulang ke Padang ya. Saya pamit pulang ke Padang. Dan itu saya pulang ke Padang itu sendiri ya. Sendiri naik naik bus kota ya, sendiri. Sampai di Padang ya kepikiran ya. Saya sambil bikin laporan PKL itu kepikiran ya. Setelah laporan PKL selesai, kemudian sampai ke masa skripsi ya. Saya selesaikan skripsi saya. Setelah selesai skripsi, kemudian sampai sidang skripsi. Nah, sidang skripsi dulu agak unik juga di kampus saya ya dulu ya. Harus mempersiapkan konsumsi dulu ketika sidang skripsi itu di tempat saya. Jadi mahasiswa yang sidang itu mempersiapkan konsumsi dulu ya. Nah, selesai sidang skripsi, kemudian lulus, kemudian wisuda. Nah, ketika masa wisuda itu orang tua saya datang ya. Orang tua saya datang ke kampus, datang ke Padang ya. Bapak saya, kakak saya ya, Mbak Win, kakak perempuan saya, kemudian dua keponakan saya, anaknya Mbak Win itu ikut ke Padang. Nah, sampai di Padang, saya wisuda juga
ditemani oleh beberapa orang tua angkat saya juga ikut ya, orang tua angkat saya yang di Padang ya, orang tua angkat saya yang di Padang ikut. Kemudian ditemani juga oleh adik saya. Kemudian Pak Rahman itu juga datang bersama keluarga ya, ketika saya wisuda. Nah, setelah wisuda, saya dan orang tua kandung saya dan kakak saya jalan-jalan ke Batu Maling Kundang ya, itu jalan-jalan. Kemudian setelah jalan-jalan pulang, nah besoknya itu orang tua saya pulang ke, nah sebelum pulang ke Lubuk Linggau, orang tua saya itu dia ke Pekanbaru dulu, karena di Pekanbaru itu ada saudara. Jadi kakak saya, Mbak Win, sama 2 keponakan pergi ke Pekanbaru, tapi saya nggak ikut karena saya masih harus menunggu ijazah keluar dulu ya. Jadi kalau ijazah belum keluar saya nggak bisa kemana-mana. Jadi setelah bapak saya itu ke Pekanbaru, kemudian pulang ke, tidak lama dari Pekanbaru pulang ke Lubuk Linggau. Nah, saya pulang ke Lubuk Linggaunya setelah ijazah keluar. Jadi ijazah saya keluar, ijazah S1, kemudian semuanya sudah beres ya, di kampus, barulah saya pulang. Jadi ijazah saya keluar itu setelah beberapa hari ya, setelah beberapa hari wisuda itu baru keluar ijazah saya. Nah, kemudian saya pulang ke Lubuk Linggau ya, ke Bengkulu, Lubuk Linggau Bengkulu, karena orang tua saya di sana. Nah, sambil menunggu ada lowongan-lowongan ya, sambil menunggu ada lowongan-lowongan pekerjaan, saya bantu-bantu di rumah ya, ke kebun, motong karet. Nah, itulah kegiatan saya ya, sampai beberapa minggu saya di rumah. Kemudian ada kabar dari teman saya yang di Pekanbaru ya, teman saya yang ada di Pekanbaru ada lowongan pekerjaan sebagai guru bimbel. Nah, dulu itu adalah pekerjaan pertama saya sebagai guru bimbel setelah saya wisuda. Gajinya 2.500.000 per bulan. Akhirnya saya terima tawaran itu. Nah, itulah cerita singkat saya ya, cerita singkat saya ketika menyelesaikan kuliah S1 ya, di Padang, di Universitas Andalas. Oke, mungkin itu ya cerita saya, dan nanti saya akan cerita lagi setelah saya wisuda, kemudian mencari pekerjaan ya. Pekerjaan pertama saya itu tadi ya, pekerjaan pertama saya setelah wisuda itu ngajar bimbel di Pekanbaru ya. Kemudian setelah ngajar bimbel, apalagi ini pekerjaan kedua ya. Nah, itu nanti saya ceritakan di video selanjutnya. Ya begitulah perjuangan saya ya, perjuangan saya untuk bisa mendapat predikat sarjana humaniora, S.Hum ya, sarjana humaniora, sarjana humaniora untuk jurusan bahasa dan sastra Inggris. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Yang pasti yang diambil adalah semangatnya, semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Itu saja. Terima kasih. Bye bye.